Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi, semoga keberkahan menyertai kita semua. Perkenalkan, saya Ruslan Faryadi, salah satu dosen program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Islam. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode collaborative learning, dengan beragam kegiatan antara lain tanya jawab interaktif, tugas makalah, presentasi, diskusi kelompok, dan tugas individu. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Psikologi Islam memiliki bobot 4 SKS, 2 teori dan 2 praktek, dan ditempuh oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 6 di Prodi Psikologi. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Psikologi Islam bertujuan untuk membekali dan memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang konsep psikologi Islam, mampu menjelaskan konsep spiritualitas dan islamisasi ilmu dalam psikologi, serta memahami sisi perbedaan dan persamaannya dengan psikologi konvensional atau psikologi barat. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dan paradigma psikologi Islam yang dimulai dari pengantar dan tinjauan umum psikologi Islam, kemudian urgensi psikologi Islam, islamisasi ilmu, paralisasi, dan komparasi antara psikologi Islam dan psikologi barat, serta kontribusi psikologi Islam dalam konteks keilmuan maupun solusi bagi problem psikologi manusia. Dapat menjelaskan spiritualitas dalam konsep Islam, konsep perkembangan dan kepribadian menurut Islam, sampai pada kemampuan mengevaluasi dan melakukan intervensi terkait kesehatan mental, gangguan kepribadian, serta model-model terapinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti memahami konsep dan sumber pokok psikologi Islam, kemudian mampu menganalisis konsep psikologi barat yang relevan dan tidak relevan dengan Islam, serta mampu mengambil tindakan intervensi dan terapi problem psikologis sesuai dengan syariat Islam. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada buku ajar psikologi Islam yang disusun oleh tim teaching mata kuliah Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Tentu juga dari sumber-sumber otoritatif lainnya seperti karya Al-Ghazali tentang Al-Qalb dan An-Nafs misalnya, atau misalnya karya Ibnu Sina tentang Ahwalun Nafs. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul, maupun jurnal-jurnal ilmiah tentang psikologi Islam, termasuk buku Islam Interdisipliner yang disusun oleh saya sendiri. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah ini dilakukan atau dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas misalnya dengan bertanya, menjawab pertanyaan dosen, dan lain sebagainya, maupun di luar kelas saat dilaksanakannya praktikum.
Proses pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaboratif dengan teamwork-nya. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, diskusi kelompok, tugas mingguan, dan lain sebagainya. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni misalnya mengidentifikasi ayat-ayat dan hadis Nabi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan psikologi, lalu menganalisis dan menemukan penjelasannya dalam sumber-sumber yang otoritatif, baik yang disusun oleh para ulama, cendekiawan muslim, baik klasik maupun kontemporer, serta ujian tertulis yang bersifat analitis. Pembelajaran mata kuliah psikologi Islam dilaksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL secara bertahap, dimulai dengan pemahaman konsep-konsep dasar hingga intervensi dan terapi terhadap problem-problem psikologis sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun bobot penilaiannya didesain secara proporsional sesuai dengan kompleksitas dan cakupan CPL itu sendiri. Nilai tugas 20%, keaktifan 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Sehingga total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran keseluruhan sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah psikologi Islam. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman semua ya. Sudah siap ya? Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan baca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang pernah kita diskusikan bersama dan masih dalam satu kerangka besarnya, yaitu mengantar psikologi Islam. Beberapa waktu yang lalu pada saat perkuliahan, saya pernah menyampaikan tentang beberapa hal. Mungkin teman-teman masih ingat. Apa sih perbedaan substantif? Ya, apa sih yang paling membedakan antara psikologi Islam dengan psikologi konvensional atau barat? Siapa yang bisa menjawab atau memberikan? Apa perbedaan substantif antara psikologi Islam dengan psikologi barat? Ada? Oh, ternyata ada. Silakan. Kira-kira apa yang membedakan secara substantif? Itu kata kuncinya. Kalau dalam statement yang seringkali disampaikan, salah satu aspek yang membedakan antara psikologi Islam dengan konvensional adalah terletak pada kajian spiritualitasnya. Kenapa itu yang membedakan? Itu tidak lepas dari paradigma dasar bangunan dari sebuah ilmu. Kalau paradigma dan dasarnya sekuler, maka tidak mungkin kemudian sesuatu itu dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat religiusitas atau spiritualitas, hal-hal yang bersifat transendental. Selain tentunya ya perbedaan sumber tentunya kan. Kalau psikologi Islam ya pasti sumber pokoknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Selain nanti kajian-kajian dari para ilmuwannya sebagai sumber-sumber sekundernya, tapi sumber primernya itu pasti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah
ini yang sangat membedakan. Kemudian kita juga pernah membahas tentang definisi. Nah ini penting, karena dalam kajian ilmiah definisi itu kan ibaratnya seperti grand teori. Jadi definisi itu adalah teori besar. Nah sehingga dari teori besar itu kalau kita paham, maka kita akan bisa menyelami kira-kira apa aspek yang akan dibahas ke depan. Masih ada yang ingat ya? 2 teori tentang definisi psikologi Islam. Salah satu sumbernya misalnya dalam psikologi Islam Jamaluddin Ancol misalnya ada yang lain. Ada yang masih ingat? 2 teori terkait dengan definisi psikologi Islam. Lupa ya? Nah itu pentingnya mencatat. Yang pertama, teorinya mengatakan bahwa psikologi Islam adalah psikologi barat atau konvensional yang telah difilter. Jadi melewati proses filterisasi itu. Artinya apa? Psikologi Islam itu bukanlah satu disiplin ilmu yang mulai dari nol, tetapi dia mengembangkan. Maka saya pernah mengatakan bahwa psikologi Islam sikapnya terhadap psikologi barat itu kan 3 ya. Pertama, adoptif. Yang kedua, korektif. Dan yang ketiga, modifikatif. Terhadap teori-teori barat yang relevan dengan Islam, maka apa salahnya kita mengadopsi itu? Toh tidak bicara tentang masalah akidah dan ibadah dalam konteks agama. Itu ranah muamalah. Maka sesuatu yang terkait dengan muamalah fleksibel sifatnya, lentur, bisa kita adopsi dari siapapun juga. Nah itu adoptif. Yang kedua, kalau seandainya teori yang dibangun, misalnya salah satu teori yang ada di dalam psikologi Islam itu kok bertentangan dengan Islam, apalagi dengan akidah, maka korektif. Artinya kita melakukan koreksi. Koreksi ini maknanya ya kita tolak sebagai sebuah teori yang bertentangan dengan Islam. Nah kemudian yang ketiga, terhadap teori yang ternyata tidak bertentangan dengan Islam, namun harus dikembangkan dan disempurnakan, maka modifikatif. Nah sehingga dalam bahasa sederhana, Islam itu tidak a priori, tidak asal menerima, juga tidak asal menolak. Yang benar diterima, yang kurang dilengkapi, disempurnakan, yang salah ya ditolak. Nah itu teori yang pertama. Jadi psikologi Islam adalah satu aliran psikologi yang melakukan islamisasi terhadap ilmu-ilmu atau dalam hal ini psikologi ya ilmu psikologi barat, diislamisasi atau istilah lainnya itu difilter. Mana yang baik diterima, mana yang tidak baik diterima. Kemudian teori yang kedua itu adalah psikologi Islam adalah satu bangunan disiplin ilmu psikologi yang dibangun dari awal. Nah ini pendapat yang kedua atau teori yang kedua. Artinya benar-benar dibangun dari konsep Islam dengan rujukan primernya yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah kalau menggunakan teori yang kedua ini berarti kita harus membangun fondasinya dulu. Nah salah satu fondasinya yang kita bahas sekarang. Apa fondasinya? Karena psikologi itu bicara tentang manusia, maka kita harus paham dulu bagaimana konsep Islam tentang manusia. Kan itu, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Islam itu memperlakukan, memandang manusia itu sendiri. Nah dari beberapa yang kita temukan dalam Al-Quran, nanti kita menemukan misalnya tentang entitas-entitas manusia, kesejatian atau diri manusia itu seperti apa sih menurut konsep Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nah, karena itulah secara global
kemarin saya katakan, kalau kita membuat satu pertanyaan, siapa sih yang paling paham tentang manusia? Sama seperti kita bicara, siapa sih yang paling paham tentang laptop atau komputer? Ya kan? Kalau pertanyaannya siapa yang paling paham tentang manusia, ya tentu Allah yang menciptakan manusia. Dari pra konsep penciptaan manusia hingga pasca kematian yang lengkap dibicarakan dalam Al-Quran. Maka kalau bicara tentang psikologi Islam, konsep dasar tentang manusia harus merujuk sesuai dengan konsep Islam itu sendiri. Sebab kalau kita menggunakan konsep yang lain, ya jelas psikologi Barat misalnya sama sekali tidak memasukkan manusia itu sebagai makhluk spiritual. Ya kan? Tidak ada relasinya dengan Sang Pencipta. Nah, maka yang paling paham tentang manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan bermacam-macam nama, istilah, alias, atau kita agak lebih ilmiah, entitas manusia dalam Al-Quran. Inilah kelengkapan dan kesejatian manusia itu. Kalau kita melihat misalnya manusia itu sebagai Abdullah, maka ini menunjukkan konsep psikologi Islam tidak menafikan manusia itu sebagai hamba, sebagai makhluk spiritual yang memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Maka kata Abdullah dalam banyak ayat menunjukkan manusia makhluk spiritual. Maka sehebat apapun ilmu pengetahuan, sehebat apapun konsep psikologi misalnya konvensional, kalau dia menafikan sisi spiritualitas manusia, itu sama dengan menganggap manusia itu seperti makhluk yang lain. Bahkan dengan hati seperti robot. Ya kan? Ini karena waktu terbatas, jadi saya akan sampaikan poin-poin. Yang kedua, manusia itu disebut dengan An-Nas. Ternyata kalau kita membaca Al-Quran, ketika menggunakan An-Nas, itu lebih banyak kaitannya dengan kehidupan sosial. Coba lihat ayat-ayat Al-Quran tentang ya ayyuhan nas, atau ayat yang di situ kata An-Nas. Mesti di situ menunjukkan pribadi atau sisi manusia itu sebagai makhluk sosial. Dalam ilmu sosial, termasuk ilmu psikologi, itu yang disebut dengan zon politik. Jadi manusia itu makhluk sosial. Dia tidak akan pernah bisa eksis hidupnya tanpa orang lain atau keterlibatan di luar dirinya. Nah, ini banyak kita temukan dalam konsep-konsep yang lain. Tetapi secara real, landasan teologis tentang manusia sebagai zon politikon itu bukan katanya saja, tapi ada penjelasannya dalam Al-Quran. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, manusia itu disebut dengan al-insan. Kalimat al-insan, sekalipun secara semantik insan itu dari kata nasiya yansa, lupa atau pelupa, tetapi dalam kalimat itu al-insan itu memiliki makna makhluk yang dilengkapi dengan berbagai potensi. Maka dalam dunia pendidikan dan psikologi pendidikan, gak boleh ada kalimat yang muncul dari seorang guru dosen yang mengatakan seseorang maaf, misalnya bodoh, goblok, macam-macam. Harus bilang. Karena dalam konsep Islam gak ada. Masing-masing orang itu memiliki kecerdasan masing-masing. Ada yang kecerdasan sosialnya, ada yang punya kecerdasan intelektual, ada yang punya kecerdasan spiritual, dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa mengklaim seseorang hanya menggunakan satu tolak ukurnya. Gitu ya. Nah, dan manusia itu punya berbagai potensi. Lalu yang berikutnya, manusia itu disebut dengan al-bashar. Kalau kita hubungkan dengan teori-teori pendidikan, maka al-bashar ini meniscayakan kalau manusia itu punya ragawi, maka dia harus diperlakukan sesuai dengan tahapan kehidupannya. Kan nggak mungkin kalau kita ngajar di SD atau TK menggunakan bahasa-bahasa yang sangat tinggi
atau materinya sangat menerangkan, nggak mungkin ya. Dan itu menyalahi sunatullah, menyalahi. Nah sehingga kalau kita berdakwah, kita mengajar, kita menyampaikan sesuatu di komunitas, misalnya teman-teman suatu saat KKN, di situ ada ibu-ibu, bakul macam-macam. Masa kemudian interpretasi macam-macam yang digunakan? Ya tentu dengan bahasa-bahasa yang standar. Maka di balik kata al-basar, di situ menunjukkan manusia makhluk biologis yang membutuhkan tahapan dalam perkembangannya, termasuk perkembangan emosi, perkembangan psikologis. Lalu yang berikutnya, manusia itu disebut dengan khalifatullah. Selain dia sebagai hamba, manusia zon politikal dan seterusnya, manusia itu sebenarnya makhluk yang taat asas, makhluk yang taat hukum. Maka ketika manusia melenceng dari aturan yang sebenarnya, aspek psikologis yang muncul apa? Apa kira-kira yang akan muncul? Biasanya menurut norma harus begini, tetapi dia menerjang norma itu. Secara psikologis, kira-kira apa yang muncul? Stres bisa, apalagi kecemasan bisa, ya kan? Merasa tidak benar. Kenapa? Karena fitrah manusia yang akan bermain di situ, di mana fitrah ini selalu mengajak kita pada kebaikan. Maka ketika kita melakukan keburukan, dia protes. Bentuk protesnya adalah tidak tenang, merasa tidak nyaman, takut ketahuan orang. Itu psikologisnya. Dan yang terakhir, manusia itu adalah Bani Adam. Bukan sekedar spesiesnya, bukan sekedar anak keturunan Nabi Adam, tapi manusia itu adalah makhluk yang mulia, bahkan anak cucu dari seorang nabi. Maka memperlakukan manusia ketika kita melakukan terapi misalnya, tidak boleh kemudian kita memperlakukan dia seperti hewan, memperlakukan dia secara tidak terhormat, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk spiritual. Sampai di sini dulu. Ada yang mau komentar? Ada yang bertanya? Belum ya? Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, karena manusia itu diberikan potensi, maka kalau kita ingin hidup maksimal, kita kemudian tidak terkena gangguan mental, kita tidak terjadi problem-problem yang sifatnya psikologis, maka coba kita manfaatkan potensi-potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada diri kita. Kalau kita membaca Al-Quran, potensi-potensi itu sering menggunakan terma Buddha, karena Buddha itu artinya pemberian. Maka Buddha linnas, pemberian Allah kepada semua manusia. Buddha lil muttaqin, kan Buddha. Cuma orang kadang memahami Buddha itu secara ateistik. Psikolog Muslim yang harus punya mayyizah, harus punya citra yang berbeda dengan psikolog-psikolog yang tidak belajar tentang psikologi Islam. Harus ada bedanya kan? Di mana letak perbedaannya? Bagi seorang psikolog Muslim atau dia paham ilmu psikologi, maka ketika menyelesaikan problem psikologi seseorang, dia akan melihat keutuhan manusia itu, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk spiritual. Sampai di sini dulu. Ada yang mau komentar? Ada yang bertanya? Belum ya? Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, karena manusia itu diberikan potensi, maka kalau kita ingin hidup maksimal, kita kemudian tidak terkena gangguan mental, kita tidak terjadi problem-problem yang sifatnya psikologis, maka coba kita manfaatkan potensi-potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada diri kita. Kalau kita membaca Al-Quran, potensi-potensi itu sering menggunakan terma Buddha, karena Buddha itu artinya pemberian. Maka Buddha linnas, pemberian Allah kepada semua manusia. Buddha lil muttaqin, kan Buddha. Cuma orang kadang memahami Buddha itu secara ateistik.
Kiranya Buddha itu sesuatu yang transenden, sesuatu yang tidak terukur dan sebagainya. Padahal Buddha itu maknanya juga. Nah, Allah memberikan kita potensi yang sangat lengkap. Secara hierarkis bahkan coba. Secara hierarkis. Yang satu dikuatkan oleh yang lain, yang ini dikuatkan lagi oleh yang lain, ini dikuatkan lagi. Nah, maka ketika hidayah naluri kita ini kemudian dimaksimalkan oleh indera kita, oleh nalar kita, kemudian agama kita jadikan sebagai aturan main, maka dia akan menjadi. Kemudian teman-teman semua, ini ya gambarannya. Nah, dari apa yang saya sampaikan itu coba teman-teman bisa berdiskusi atau ngobrol dengan teman-teman. Kalau yang nggak punya teman dengan tembok mungkin atau nanti gabung saja, silakan. Dari apa yang saya sampaikan itu, dan saya minta nanti mungkin ada satu orang yang menyampaikan apa kesimpulan yang didapatkan dari uraian perkuliahan kita pada hari ini. Oke, silakan mbaknya bisa menyampaikan sendiri. Iya. Ingin menyampaikan terkait materi hari ini dari saya sendiri yang saya dapatkan terkait entitas manusia dalam psikologi Islam, bagaimana Islam dan Al-Quran itu memandang manusia dalam beberapa aspek. Dari yang saya dapatkan itu ada beberapa pandangan terkait manusia, seperti yang pertama Abdullah, bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah, tidak jauh dari spiritual. Kemudian terkait Anas, manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu di dunia ini tidak dapat hidup sendirian, jadi pasti terlibat oleh orang lain. Kemudian manusia sebagai khalifah atau khalifatullah. Jadi manusia itu memiliki tanggung jawab dengan manusia itu hadir di dunia ini. Jadi manusia tidak hanya sudah hidup di dunia ini seenaknya saja, namun memiliki tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian manusia sebagai al-insan atau manusia yang memiliki potensi. Meskipun dasar katanya al-insan itu pelupa, tapi bahwasanya manusia itu pastinya punya kelebihan dan kekurangan dan juga potensi yang bisa dimaksimalkan. Kemudian terkait manusia sebagai al-bashar atau manusia yang memiliki raga atau jismani, sehingga manusia itu pastinya menurut Al-Quran wajib mengikuti bagaimana proses pertumbuhannya dan juga perkembangannya. Kemudian yang terakhir manusia sebagai Bani Adam, yaitu manusia tidak hanya keturunan Nabi Adam aja, tapi dimuliakan bahwasanya dimuliakan dengan keseluruhan dan juga bahwasanya kita itu berasal dari asal usul kita dari makhluk yang juga mulia bahkan. Kita berikan aplaus luar biasa ya, sudah mampu merekam dan memahami apa yang kita bahas dan kita kaji pada pertemuan kali ini. Bahwa psikologi Islam adalah satu aliran psikologis yang benar-benar memiliki konsep yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan memandang manusia itu secara keutuhannya, secara komprehensif. Saya kira demikian. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.